Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPAS. Pada minggu lalu, Ibu sudah sajikan PowerPoint tentang pengukuran yang sudah Ibu share melalui grup WA. Nah, untuk pada pertemuan kali ini, Ibu akan sajikan video pembahasannya supaya mempermudah kalian untuk memahami beberapa materi yang dianggap sulit dipahami. Tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ya, belum bisa belajar tatap muka walaupun kita belajarnya virtual, tapi tidak boleh mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Dan jangan lupa juga protokol kesehatannya, tetap jaga diri kalian. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang pembahasan materi pengukuran. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada minggu ini diberikan kelancaran. Berdoa di selesai. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu membahas tentang pengukuran, apakah kalian sudah benar-benar memahami materi pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sajikan pembahasan tentang besaran dan satuan. Jangan lupa bahwa setiap besaran itu memiliki satuan. Nah, kemudian besaran itu terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Kemarin Ibu juga menjelaskan tentang kalian jangan sampai miskonsepsi tentang materi massa dan berat ya, karena itu sangat ini sekali, karena di masyarakat kita sudah tidak bisa membenarkan konsep yang salah di masyarakat. Jadi ketika kita bicara berat pasti bayangannya kilogram gitu, padahal itu massa bukan berat gitu ya. Kalau berat itu gaya kan beda lagi, karena gaya itu adalah gaya berat itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Itu juga harus dipahami ya, materi yang itu sajikan di buku. Ya. Nah, untuk materi yang akan disajikan pada pertemuan kali ini itu adalah tentang pengukuran. Kemarin kita sudah bahas mengukur itu apa? Mengukur itu adalah proses membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan sesuatu benda yang akan diukur dengan alat ukur yang dijadikan sebagai acuannya. Artinya setiap besaran itu kan dia ada alat ukurnya masing-masing. Misalkan kalau kita mau mengukur panjang, biasanya kalian pakai apa? Ya, misalkan bisa pakai penggaris atau mistar. Kemudian yang ukurannya lebih kecil kita bisa pakai jangka sorong, kita bisa pakai mikrometer stroke. Gitu. Kalau mau mengukur massa, misalnya pakai neraca. Atau sekarang misalnya lagi viral nih, katanya kan COVID itu salah satu indikatornya adalah suhu kita ya, suhu badan kita tinggi. Misalkan kita kan kalau misalnya mau ke mana-mana, misalkan masuk ke mall, masuk kemana kan suka dicek dulu tuh suhu badannya. Ya, itu berarti kita pakai termometer seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ya kita sudah pahami bahwa pengukuran itu adalah proses membandingkan. Nah, di sini adalah melakukan suatu pengukuran dimungkinkan terjadi kesalahan. Pasti dimungkinkan pada saat kita melakukan pengukuran ada kesalahan. Nah, oleh karena itu kita harus menyertakan angka-angka kesalahan agar kita dapat memberikan penilaian wajar dari hasil pengukuran. Jelas bahwa hasil pengukuran yang kita lakukan tidak dapat diharapkan tepat
sama dengan hasil teori, namun ada pada suatu jangkauan nilai gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran dimungkinkan memang terjadinya suatu kesalahan dalam pengukuran. Nah, tetapi itu bisa diminimalkan. Misalkan kalau kita mau mengukur panjang, bisa dilakukan pengukuran berulang, misalkan beberapa kali pengukuran, kemudian nanti kita cari rata-ratanya. Itu juga bisa dilakukan untuk mengantisipasi. Kemudian hati-hati juga dalam saat memegang alat ukur, jangan terjadi istilahnya kesalahan paralaks. Itu kesalahan dari mata kita melihat membaca skala karena posisi alat ukur yang tidak tepat seperti itu. Nah, dengan X ini menyatakan nilai terbaik sebagai nilai yang benar, dan delta X menyatakan kesalahan hasil pengukuran yang disebabkan keterbatasan alat, ketidakcermatan, perbedaan waktu pengukuran, dan sebagainya. Dengan menyertakan kesalahan atas batas toleransi terhadap suatu nilai kita anggap benar, berarti kita dapat mempertanggungjawabkan hasil pengukurannya. Selanjutnya, alat ukur besaran pokok. Tadi besaran pokok itu ada berapa? Ada 7 ya. Ada apa saja, kita ulang lagi. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada intensitas cahaya, ada kuat arus listrik, dan jumlah zat. Jangan lupa ya, itu dasar sekali besaran pokok itu, pokoknya nggak boleh lupa. Karena untuk tahu besaran turunan itu gampang sekali. Selain dari besaran pokok itu pasti besaran turunan. Yang harus diingat besaran pokoknya yang 7. Kalau selain besaran pokok yang 7 itu berarti itu adalah besaran turunan. Nah, di sini Ibu sajikan, tadi sudah Ibu bahas selintas ya. Misalkan kita mau mengukur panjang nih, bisa pakai mistar atau misal bahasa sederhananya apa ya, meteran gitu ya. Mistar, kemudian bisa pakai jangka sorong mikrometer. Nah, setiap alat ukur ini harus disesuaikan dengan penggunaannya. Misalkan begini, karena dirasa jangka sorong itu ketelitiannya lebih bagus nih dibandingkan mistar. Misalkan kalian mau mengukur lebar buku pakai jangka sorong, itu kan tidak sesuai ya, karena lebar buku itu kan ukurannya besar ya, kita pakai mistar saja. Tapi kalau misalnya mau ukur yang kecil nih, mau ukur diameter misalkan sebuah cincin, misalkan diameter dalamnya berapa, kita bisa gunakan jangka sorong. Atau kita mau mengukur misalkan ukuran benda yang lebih kecil supaya ketelitiannya lebih bagus, kita bisa gunakan mikrometer skru. Jadi ketiga-tiganya baik digunakan gitu, tergantung dari benda yang akan diukurnya. Jadi jangan berpikir bahwa oh mistar itu ketelitiannya kurang jadi tidak baik dilakukan. Tapi kalau kita mau mengukur sesuatu benda yang panjang ya berarti kita harus gunakan mistar atau kita gunakan bitaran. Karena kalau menggunakan jangka sorong atau mikrometer skru itu berarti justru tidak sesuai gitu kan, tidak bisa digunakan. Kemudian massa bisa kita gunakan menggunakan alatnya pasti menggunakan neraca hausnya atau timbangan. Waktu bisa pakai stopwatch ya. Misal kita mau mengukur waktu jatuhnya benda misalkan dibandingkan dari tinggi sekian dengan tinggi sekian, nah, kita bisa gunakan stopwatch seperti itu. Suhu ini kita pakai termometer. Kuat arus listrik bisa pakai multimeter, sebenarnya bisa ya, atau khusus untuk mengukur kuat arus listrik kita bisa pakai amperemeter. Kalau multimeter itu tidak hanya mengukur kuat arus listrik, tapi kita bisa pakai mengukur tegangan voltmeter. Tapi kalau kuat arus listrik saja berarti itu khusus untuk mengukur amperemeter itu khusus untuk mengukur kuat arus listrik saja. Jumlah zat atau jumlah molekul itu tidak diukur secara langsung ya untuk ini. Jadi untuk mengetahui jumlah zat terlebih dahulu diukur massa dari zat atau molekulnya. Selengkapnya dapat kita pelajari pada bidang studi kimia kalau kaitannya sama jumlah zat seperti itu. Untuk intensitas cahaya kita bisa gunakan light
voltmeter. Ya, itu beberapa alat ukur yang ada pada besaran. Mistar tadi. Mistar ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda dengan ketelitiannya 0,5 mm. Ya. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong ketelitiannya lebih teliti. Kalau tadi misalnya itu 0,5, kalau jangka sorong itu 0,1 mm. Ada nih yang lebih teliti lagi, namanya mikrometer skrup. Ketelitiannya itu mencapai 0,01 mm. Lebih teliti lagi. Jadi mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya lebih kecil, ya, benda-benda yang kecil. Selanjutnya ada neraca. Ini ada beberapa gambar neraca ya yang bisa digunakan. Jadi untuk mengukur massa benda. Awas, massa bukan berat ya, massa benda. Kemudian ada stopwatch. Ini untuk mengukur waktu ya, ketelitiannya sampai 0,01 second. Sebenarnya stopwatch itu kan sekarang hampir semua HP juga ada ya. Jadi nanti proyeknya Ibu minta kalian mengukur waktu jatuh dengan menggunakan stopwatch. Nanti Ibu sajikan tentang kerjanya ya. Setelah selesai materi ini termometer biasa yang digunakan ya, ada termometer raksa, ada termometer suhu badan, termometer ruangan. Kemudian ini amperemeter gunakan untuk mengukur kuota arus listrik. Atau tadi dibilang bisa gunakan multimeter. Nah, sekarang kita coba lihat. Tadi kan beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran. Sekarang kita lihat alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur besaran. Pertama ada apa nih, yang ada di motor ya, namanya speedometer. Speedometer ini digunakan untuk mengukur kelajuan. Nah, awas nanti pada bab selanjutnya kita bahas, kok kelajuan Bu, bukannya kecepatan. Nah, kelajuan sama kecepatan itu sama apa beda? Nanti kita bahasnya pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada dinamometer. Ini juga digunakan untuk mengukur besar gaya ya. Gambarnya kalian bisa lihat beberapa gambar untuk dipelajari. Jadi yang sampai itu apa ya alatnya gitu. Kadang besarnya udah tahu tapi bentuk alat ukurnya tidak tahu gitu ya. Ini apa? Hygrometer. Ini untuk mengukur dalam tekanan udara. Kemudian, nah ini ada tadi kan kalau di besaran pokok itu karena kuota arus listrik itu besaran pokok itu ada amperemeter. Di sini ada ohmmeter dan voltmeter. Apa bedanya? Ohmmeter ini digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Kalau tadi amperemeter itu untuk mengukur kuota arus listrik. Kalau ohmmeter untuk mengukur hambatan listriknya. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, tapi ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur hambatan, bisa digunakan untuk mengukur tegangan, bisa digunakan juga untuk mengukur kuota arus listrik. Namanya apa? Tadi multimeter. Katanya sendiri sudah multi, artinya satu hal bisa digunakan untuk ketiga besaran. Bisa digunakan untuk mengukur tegangan, mengukur hambatan, juga mengukur arus. Jadi sama saja. Kalau mau mengukur arus aja, itu bisa pakai amperemeter. Kalau mau mengukur tegangan saja, kita bisa pakai voltmeter. Kalau mau mengukur hambatannya saja, kita bisa pakai ohmmeter. Tapi kalau mau satu alat, bisa digunakan untuk ketiga-tiganya, bisa mengukur hambatan, bisa mengukur tegangan, bisa mengukur arus, kita bisa gunakan multimeter. Kemudian ada barometer. Barometer itu alat untuk mengukur tekanan udara luar. Ya, alatnya gambarnya seperti itu. Kemudian ini hidrometer. Untuk apa? Untuk mengukur berat jenis larutan. Ini hidrometer. Gambarnya bisa kalian lihat. Manometer. Manometer itu untuk mengukur tekanan udara tertutup. Ya, bisa kalian lihat.
Nah, ini apa? Ini kalorimeter. Kalorimeter itu digunakan untuk mengukur besar kalor jenis zat. Ini kaitannya sama suhu ya. Kemudian tadi Ibu singgung kan di awal, yang namanya kita melakukan pengukuran tuh nggak mungkin hasilnya mutlak benar. Apalagi kalau benda yang diukurnya kecil, pasti akan ada sedikit kekeliruan atau kesalahan dari hasil pengukuran. Nah, kesalahan dari hasil pengukuran ini kita lihat di sini ada dua jenis. Nah, besaran fisika itu kan tidak dapat diukur secara pasti ya. Dengan setiap alat ukur, hasil pengukuran itu selalu mempunyai derajat ketidakpastian tadi katanya yang sudah Ibu bilang. Nah, kesalahan pengukuran itu apa saja nih misalnya? Nah, kesalahan dalam melakukan proses pengukuran itu dikenal dengan dua kesalahan. Yang pertama ada kesalahan sistematis, yang kedua ada kesalahan acak. Nah, apa bedanya nih kesalahan sistematis sama kesalahan acak? Nah, kita bahas satu-satu. Kesalahan sistematis itu seperti apa? Kesalahan sistematis ini adalah kesalahan yang sebabnya atau penyebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Jadi kesalahan itu, oh ini tuh kesalahannya ini. Kita bisa mengidentifikasi kesalahan itu. Oh ini tuh kesalahannya karena ini. Kita bisa tahu. Nah, kesalahan sistematis ini akan menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Nah, kesalahan sistematis ini salah satunya adalah kesalahan dari alatnya, misal kalibrasinya, kemudian kesalahan pada pengamatannya, misalkan tadi kesalahan paralaks. Jadi sudut pandang kita pada saat memegang alat tidak tegak lurus, tidak tepat, misalkan itu juga bisa dijadikan sebagai kesalahan sistematis atau kesalahan lingkungan atau kesalahan teoritis. Jadi kesalahan sistematis ini adalah sebuah kesalahan yang bisa diminimalkan gitu ya, karena kesalahannya bisa diidentifikasi sehingga kita bisa meminimalkan kesalahan itu. Misalkan tadi kesalahan paralak atau kesalahan pada saat kita melihat atau membaca skala itu kan bisa diminimalkan. Berarti pada saat memegang alat ukur kita harus swipe benar, posisi mata dengan alat ukur juga harus seperti apa gitu. Itu kan bisa diatur seperti itu, bisa diminimalkan kesalahannya. Nah, kalau kesalahan acak itu kan kesalahan yang menghasilkan hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif ataupun negatif. Sumber kesalahan acak ini tidak dapat diidentifikasi. Kalau tadi bisa diidentifikasi, soalnya nggak bisa diidentifikasi. Kesalahan acak ini sering dapat dikuantitasi melalui analisis statistik, sehingga efek kesalahan acak terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Jadi kesalahan ini nggak bisa diidentifikasi, misal tapi bisa saja terjadi pada saat melakukan proses pengukuran. Kesalahan acak itu dihasilkan dari ketidakmampuan pengamat untuk melakukan pengukuran secara presisi. Ada metode statistik baku untuk mengatasi kesalahan acak. Hal ini dapat memberikan simpangan baku untuk serangkaian bacaan. Tetapi ketika jumlah bacaan tidak terlalu besar, maka metode ini jadi bermanfaat untuk mendapatkan nilai pendekatan dari kesalahan tanpa melakukan analisis statistik formal, yaitu perbedaan mutlak antara individu dan nilai rata-rata. Nah, ini ada beberapa istilah dalam pengukuran. Ada ketelitian, ada ketepatan, ada kepekaan. Awas, harus hati-hati bisa membedakannya ya. Ketelitian, ketepatan, sama akuratnya. Nah, di sini kita lihat ketelitian itu apa? Suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar. Jadi ukuran tingkat pendekatan atau kedekatan dari nilai yang diukur. Kepekaan itu apa? Ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau dikenal. Instrumen di sini berarti adalah alat. Ketepatan itu apa? Sih harus kadang hampir sama itu adalah ketepatan dan ketelitian. Ketepatan itu suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama dengan memberikan suatu nilai tertentu.
Pada besaran fisis, ketepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Tadi kan pengukuran itu ada yang tunggal, berarti dilakukan satu kali, ada pengukuran yang dilakukan berulang kali. Ya. Oke, kan akurasi dan ketelitian hasil pengukuran. Wah, ini berarti mengukur itu kita harus perhatikan juga akurasinya, ya, akurasi dari pengukuran tersebut. Jadi bagian penting ini karena tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat tadi. Ada ketidakpastian yang berhubungan dengan setiap pengukuran. Ketidakpastian itu pasti muncul, ya, tapi diminimalkan. Ini ada contoh ininya, contoh akurasi dan ketidakpastiannya. Ini cara menghitung ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Nah, ini. Jadi hasil pengukuran itu pada saat kita melaporkan itu yang harus diperhatikan ini. X itu adalah X plus minus delta X. Apa itu delta X? Delta X di sini itu adalah setengah NST atau setengah dari nilai skala terkecil itu pada saat kita mau melaporkan hasil pengukuran seperti itu. Jadi harus ada ketidakpastiannya, yaitu diambil dari setengah NST. Jadi pada saat kita melakukan proses pengukuran harus memperhitungkan beberapa tadi, karena ada kesalahan acak, ada kesalahan sistematis yang mungkin bisa saja terjadi pada saat melakukan proses pengukuran, sehingga semuanya diusahakan diminimalkan. Walaupun pada saat melakukan pengukuran itu tidak mungkin kita pasti gitu ya, pasti selalu benar, angkanya pasti selalu sesuai, itu kan kalau apalagi benda yang ukurnya sangat kecil ya mungkin ada sedikit kesalahan atau ketidakpastian, tapi ini bisa dengan kita menuliskan ketidakpastiannya dengan melihat setengah seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan dari materi pengukuran. Tolong dipahami. Kalau misalkan masih ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan langsung ke Ibu, baik melalui grup atau bisa di WA Ibu langsung. Ibu selalu mengingatkan setiap pertemuan jangan lupa absen Google Form-nya diisi, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan, tetap semangat walaupun kita pembelajarannya masih virtual ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.